Acara pada pagi hari ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi ikut senam dan juga bu guru instruktur senam yang senantiasa mengasuh anak didiknya. Dan insya Allah menurut informasi dari Bu Camat dan Pak Lurah, ibu-ibu senam RW 013 itu akan dikirim ke Asian Games. Baik, kita mulai saja karena acara udara agak sedikit mendung ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang ceria ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul bersama di Bank Sampah Kasuari Reborn. Lestarikan lingkungan kita bersama Bank Sampah Kasuari. Mari pelihara alam, sayangi bumi kita, dan makan sampah, raih manfaat. Tepuk tangannya buat kita bersama, yuk biar semangat. Tepuk tangannya mana? Oke. Yang pertama dan yang paling utama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Camat Bunia, Pak Lurah Wardiansa, dan juga Bapak Yaman selaku pengurus dari BSIP. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di lingkungan RW 013, dan juga kami ucapkan selamat dan yang hormati Bapak Ketua RT 1 sampai dengan RT 7, pengurus RW dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya yang hadir, dan Pak Haji Rawi alhamdulillah juga sudah hadir. Biar menyemarakan suasana pagi hari ini ya, sambil duduk sambil makan rebus-rebusan, sambil makan kacang hijau roti ya, kita yel-yel dulu ya. Yang mungkin lagi makan tahan dulu, jangan sampai keselak. Kita lihat, tolong tangan kanannya kita tepalkan sebelah kanannya. Yuk. Kalau seandainya saya bilang Bank Sampah Kasuari, bapak-bapak ibu bilang yes, yes, yes 3 kali. Kalau seandainya saya bilang Pengasinan Rawalumbu, bapak-bapak ibu-ibu bilang yes, yes. Oke. Kalau seandainya saya bilang RW 13 asik bro, yes, yes, yes. Oke. Are you understand? Are you ready? Alright, let's go. Kita mulai sambil santai saja. Bank Sampah Kasuari. Yes, yes, yes. Kurang kompak. Bank Sampah Kasuari. Yes, yes, yes. Bank Sampah Kasuari. Yes, yes, yes. Pengasinan Rawalumbu. Yes, yes, yes. 2 kali saja kan Pengasinan Rawalumbu. Pengasinan Rawalumbu. Yes, yes. Oke. RW 13 asik bro. Yes, yes, yes. Sekali lagi RW 13 asik bro. Yes, yes. Oke, tepuk tangannya buat kita semua. Alhamdulillah, semangat semua ya. Walaupun beberapa minggu yang habis pulang kampung, habis weekend, wah libur panjang ya luar biasa kan. Jadi insya Allah suatu kebanggaan dan anugerah yang tak terindah ya, yang terindah buat kita semua yang bisa berkumpul dengan Bu Camat, Pak Lurah, dan juga Pak Yaman. Baik, saya selaku pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah acara pembukaan dan doa yang nanti akan dipimpin oleh Pak Haji Rawi. Setelah itu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Bank Sampah, dan juga sambutan-sambutan, dan juga nanti kita akan melihat penimbangan secara simbolis yang nanti akan dilakukan oleh Bu Camat dan Pak Lurah. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan penimbangan selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai saja acara yang pertama untuk lebih menggairahkan lagi Bank Sampah Kasuari Reborn. Karena jujur Pak Lurah, Bu Camat, bahwa Bank Sampah Kasuari ini sebetulnya sudah ada, sudah lama di RW 13. Cuman kita merefresh kembali, kita mengadopsi dengan grup musik Padi Reborn. Jadi kebetulan lahir kembali Bank Sampah Kasuari Reborn. Jadi untuk itu biar semangat baru dari pengurus yang baru ini bisa menggairahkan dan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kami mohon dengan segala hormat Bapak Haji Fahrudin Rawi kiranya bisa memimpin pembacaan doa. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara lonceng bank sampah Kasuari RW 013. Ya Allah, jadikanlah bank sampah Kasuari ini tempat kami mengolah, memilah, dan mengelola sampah lingkungan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun RW 013 agar menjadi lingkungan yang asik bro, lingkungan yang bersih, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Allahumma la sahla illa ma ja'alu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini dalam melestarikan lingkungan kami menjadi lingkungan yang asri dan bersih. Berikanlah hati kami kedamaian, ketenangan, serta keikhlasan dalam melaksanakan tugas kami. Berikanlah kami kejernihan pikiran sehingga dapat dengan bijak dan sabar menyikapi segala ujiannya. Ya Rabbana, jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amal ibadah untuk bekal kami menghadapkan kelak. Hilangkan kelelahan, kejenuhan dalam diri kami, sehingga kami bisa memberi yang terindah bagi keluarga, sahabat, dan lingkungan kami. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, perlindungan-Mu, cahaya-Mu untuk saudara-saudara kami tersayang yang hadir di acara ini. Berkahilah umurnya, berikan kesehatan padanya, angkatlah segala macam penyakitnya, luaskan rezekinya. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wal afiyah wa abwabal salamah fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Haji Fahrudin Rawi. Mudah-mudahan doa kita tadi dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami mohon dengan segala hormat Bu Anis dan juga pengurus bank sampah bisa memberikan lirik lagu yang sudah di print out. Kita akan sama-sama nanti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan menyanyikan Mas Bank Sampah. Dan juga informasi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti kebetulan akan memberikan sambutan. Nanti ada sambutan dari Pak Agus Rosadi sebagai Ketua Bank Sampah dan juga pengurus BSIP, Bu Camat, dan Pak Lurah. Jadi sebelum naik ke atas panggung, nanti kita akan iringi musik dulu. Jadi ibu jangan langsung naik, kita musik dulu. Jadi seolah-olah kita ini sedang ada Grammy Awards gitu Bu. Jadi kita bikin wah begitu, spektakuler lah. Pokoknya kalau setiap ada acara di RO3 kita mau bikin spektakuler gitu. Soundman Pak Heri nanti siap ya Pak ya. Kalau saya sambutan ladies and gentlemen baru musik-musikin set gitu ya. Oke. Baik, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti dilanjut dengan Mas Bank Sampah. Untuk kami mohon dengan hormat bahwa ibu-ibu untuk kita berdiri bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk tidak berbicara satu sama lain karena ini adalah lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tangguh padamu. Di sanalah aku berdiri dan panggung ibumu. Indonesia kebangsaanku,
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk tetap berdiri, mohon saya kebetannya bisa dilihat, saya juga belum hafal. Minta satu lembar saja. Bagus. Aduh, kucing yang nganterin lagi. Oke, makasih. Oke, kita sama-sama menyanyikan Mas Bang Sambat. Tolong tangan kanannya kita kepalkan biar semangat. Silakan Bapak Heri bisa dinyanyikan. Tangannya di kepala. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan, mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah, perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah, perilaku teladan. Perilaku mengkomposkan sampah, perilaku terhormat. Perilaku mendermakan sampah, perilaku mulia. Sampah kurangi, sampah pilakan, sampah komposkan, sampah dermakan. Sampah kurangi, sampah pilakan, sampah komposkan, sampah dermakan. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Tepuk tangannya buat kita semua. Luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Iya, musiknya nggak apa-apa dicariin, Pak. Ladies and gentlemen, kita panggilkan Ketua Bang Sambas Aswari RW 012 Bapak Agus Rosadi. Beri tepuk tangan yang meriah. Kayak gitu doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kehadiran Ibu Camat, Pak Lurah, Pak Yaman. Semoga kehadiran beliau ini menambah semangat dan motivasi bagi kita semua. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, warga RW 013 yang tadi telah bersama-sama bersenam sehat, dan semoga juga Bapak dan Ibu yang senam maupun yang tidak ikut senam sehat selalu. Amin. Kalau kita bicara Bang Sampah Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sesuatu yang berat-berat banget. Karena bank sampah itu kan bersifat sosial. Dan pada umumnya juga kalau kita melihat sejarahnya bank sampah dari awal sampai sekarang, banyak juga yang sudah mati suri.
termasuk Kasuari tahap 1. Nah, jadi sekarang ini masuk ke tahap 2. Mudah-mudahan semangat awal kita sekarang ini bisa membuat bank sampah Kasuari berkelanjutan. Bersama dengan Bapak Lurah, Bu Camat, dan BSIP, kita tingkatkan motivasi kita bahwa bank sampah itu akan bisa minimal mengurangi sedikit volume sampah ke TPA. Jadi tidak banyak lebar Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar. Jangan musiknya bunyi, nah betul Bapak silakan. Oke. Ya, beri sambutan yang mulia buat ketua kita, Bang Agus Rosani, Bang Sampah Kasuari Ribuan. Wah, luar biasa ya. Semangat beliau. Baik, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Bank Sampah Kasuari RW 3 yang juga nanti staf-stafnya banyak ya Pak ya. Ini kebetulan memang staf-staf dari pengurus bank sampah ini didominasi oleh pengurus RT Bu, pengurus RT dan pengurus RW. Jadi memang untuk job desk-nya ketua RT dan pengurus RT itu memang sedikit. Jadi dia haus dengan kegiatan. Jadi kadang-kadang saya bingung sebagai ketua RT, Pak, ini saya tolong tambahin dong kegiatannya apa nih? Ya udah akhirnya kita bentuklah bank sampah Kasuari. Karena di RW 3 RT-nya luar biasa, Bu Camat dan Pak Lurah. Jadi kalau job desk-nya kurang, dia pasti akan cari apa yang kira-kira bisa dilakukan dibuat. Makanya subhanallah, saya kadang-kadang jadi ketua RW ini agak sedikit malu gitu. Kalau seandainya saya nggak semangat, ketua RT-nya semangat, waduh repot urusannya deh. Ya alhamdulillah ketua RT kita semangat dan juga dibantu oleh warga tentunya. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan dari Camat Rawalumbu yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nia. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Lurah Pengasinan beserta Ibu, Bu Kasipem, Koordinator Bank Sampah Kecamatan Rawalumbu, Pak Haji Yaman, yang saya hormati juga Pak RW 13 Pengasinan beserta seluruh RT di lingkungan RW 13 Kelurahan Pengasinan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan ya, Ibu Ketua Kelompok PKK RW RT ya. Selanjutnya Ketua Bank Sampah Kasuari RW 13 Pengasinan ya. Seluruh ibu-ibu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat yang hadir juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan launching Bank Sampah Kasuari Rebon. Rebon kan enak ya Bu ya? Ribon ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berkelanjutan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita juga bisa memberikan warisan kepada anak-anak kita, tentunya tidak hanya kita saja yang melaksanakan ini, karena generasi-generasi kita juga tentunya diberikan warisan sampah juga, dan sampah ini tidak akan ada habis-habisnya ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita kerjakan, hal-hal kecil ini menjadi ladang amal untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan mengolah sampah ini bisa mengurangi tadi debit sampah yang
dibuang ke TPA Sumur Batu dan memberikan keberkahan buat kita semua dan memberikan keselamatan untuk kita semua. Kalau sampahnya tidak mampet di sungai, insya Allah tidak terjadi banjir. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, meridhoi langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan selalu istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ibu-ibunya sudah senang, ya. Saya yakin, ya, sehat semua nih RW 13, apalagi Pak RW-nya sudah bisa menciptakan lagu sampah yang tinggal diaplikasikan oleh semua warganya. Nah, baru di sini aja nih yang RW-nya kreatif menciptakan sendiri lagu tentang sampah, tepuk tangan, dan ada senamnya juga Pak Yaman. Luar biasa, ya. Bisa nanti jadi hak cipta ini Pak RW ya. Ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Walaupun bank sampah ini ada nilai ekonominya, tapi kita niatkan, ya, kita mencintai lingkungan kita, ya, kita kurangi sampah. Ya, kemarin tadi cerita ke Pak Yaman, di sana di Grandika City itu di belakang, ya, belakangnya Grandika City itu banyak banget sampahnya, ya, ada kasur juga, mungkin ada apalah ya, yang di luar nalar lah, ya, dibuangnya ke sungai. Ini mungkin kewajiban dari kita semua, ya, bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk memilah sampah, kepedulian kita kepada sampah. Saya terima kasih banyak kepada Pak Yaman, Koordinator Bank Sampah Kecamatan Rawalumbu, yang sudah memang muter-muter ya Pak, semua wilayah, tapi ternyata PR-nya belum selesai juga. Ya. Harapannya ya ibu-ibu di sini semua juga di rumahnya sudah bisa milah sampah Pak. Ya, ya saya juga di rumah masih kurang milah sampahnya. Ya, seperti botol-botol dan lain sebagainya. Ya, terus gelas-gelas plastik. Bapak sini Pak, kehujanan, ke tenda. Silahkan. Ya, saya di rumah sampah organik sudah saya acak-acak aja ke tanah tuh. Kemarin buat pupuk gagal Pak Yaman, karena mungkin kurang sirkulasinya, katanya kan harus dibolak-balik juga tuh sampah itu ya. Nah udah dah, saya itu aja sanitary landfill aja, saya cocoknya begitu, organik. Udah saya tutup tuh, yang itu tutup pakai tanah lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan sampah yang ada di TPA Sumur Batu itu, termasuk di kabupaten itu, dia udah mulai ditutup ya Pak Yaman ya, kurangnya apa sih? Ya, karena belum menggunakan teknologi. Ya, PR pemerintah Kota Bekasi harus pengolahan sampah yang ada di TPA juga harus menggunakan teknologi seperti yang di TPA Bantar Gebang. Dia sudah mengubah sampah menjadi energi listrik. Itu yang harus salah satu solusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Ya, kalau tempat sampahnya ditutup di sana, ibu-ibu masih bisa buang sampah nggak? Bisa. Diolah dulu di sini seminimal mungkin ibu-ibu membuang sampah ke TPA Sumur Batu. Ya. Ini padahal gini bisa dipakai buat pot Pak, tapi kalau mau dijual nggak apa-apa, ya. Bisa buat pot juga nih, le mineral. Terus mungkin ada 3R, tadi ada tanda 3R nih. Reuse, reduce, recycle, ya. Bisa dimanfaatkan buat apa aja tuh, ya, seperti itu, masih bisa dimanfaatkan, ya.
Ada di mana-mana yang buang TV laku ya Pak? Hah? Diambil itunya kali ya, spare-partnya dan lain sebagainya. Ada yang buang kulkas. Ya, apa aja dibuang tuh gede-gede ya. Oh saya kulkas di rumah dibuat lemari itu. Lemari baju. Bercanda. Lemari yang buat apa sih? Perlengkapan lah gitu, biar nggak digigitin tikus kayak tepung-tepung dan lain sebagainya, begitu biar rapi lah gitu. Nah, ibu-ibu, harapan saya nih bapak-bapak, jangan pernah bosan ya. Ini ibu-ibu udah niat baik hari ini dilaksanakan, saya niat ingin mengelola bank sampah, udah maju jalan, jangan pernah berhenti lagi ke belakang ya, diterusin ya. Bosen nggak ada orang yang mau ngerjainnya misalnya ya, lumayan buat nabung ya nilai ekonomisnya buat nabung lumayan. Kalau di perumahan saya ternyata ada cuannya katanya gitu ya, lumayan ada yang dapat 100.000 dan lain sebagainya ya. Jadi jangan bosen ya. Nanti Pak Yaman juga tetap membina ya Pak Yaman ya. Padahal di sini magotnya udah cakep juga dulu tuh. Orang 202 aja ke sini Pak, studi bandingnya ya. Ini malah berhenti ya. Pupuknya udah cakep juga di sini ya. Mudah-mudahan nih ya, mulai saat ini diniatkan kita ya, maju terus, pantang mundur ya. Mungkin demikian Pak RW, Pak Haji Yaman, Pak Lurah, Bu Lurah dan semuanya, Bu Indah. Ada kewajiban kita sebetulnya kelurahan dan kecamatan itu ya. Saya masih kurang terjun terkait dengan bank sampah. Kita bisa bermitra Pak Lurah dengan BSIP, dengan koordinator bank sampah, memberikan semangat lagi kepada masyarakat untuk bangkit mendirikan bank sampah, atau kalau ini menjadi reborn lagi. Itu Bu Indah, makanya saya pernah minta data bank sampah di kecamatan itu ada berapa. Itu ya, dibangkitkan lagi. Yang nggak punya SK, ayo nggak apa-apa. Ini kalau mau jalan dulu boleh. Ya, di perumahan saya juga belum ada SK-nya. Tapi kalau mau di SK-kan ya, sebagai mungkin menetapkan tanggung jawab Pak Agus sebagai ketuanya, saya bersedia ya menetapkan. Mungkin demikian, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Oke, undang baru jawab, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, selain yang hadir di sini, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Yaman, juga ada Bu Indah Kasipem Kecamatan. Selamat datang Ibu, alhamdulillah berkenan hadir di tengah keluarga besar warga RW 013 tentunya. Sekilas info juga Bu Camat, jadi lirik bank sampah atau jingle bank sampah Kasuari itu sebetulnya liriknya itu kita gabungan Bu, maksudnya nyiptain. Jadi yang A harus lirik baik pertama, yang dua, jadi kebetulan kita memang liriknya bareng-bareng nyiptainnya. Ya baik, ke acara selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Pengasinan, yaitu kami terhormat Bapak Wardiansah, yang nanti akan berikan sambutan kepada kita semua yang hadir di sini. Untuk itu kami persilakan soundman menyalakan musiknya buat kedatangan Pak Lurah menuju panggung. Ya, silakan Pak Lurah. 30 menit begini terus enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ibu sehat ya? Ini pertemuan perdana di 2025 di RW 13.
Dari kemarin Bu RW, Bu Deyatini WA datang Pak Lurah ya, datang saya insya Allah saya nggak liburan buat RW 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat pimpinan saya, Camat Rawalumbu Bu Niamina, senior saya kasih pemerintahan Bunda Indah, istri tercinta Bu Lurah Bu Eka Siwi, BSIP Pak Yaman, Ketua RW 13 sejajaran, para ketua RT di lingkungan RW 13, Ketua PKK RW 13, Ketua Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang punya acara, Ketua Bank Sampah Kasuari Ribon, Pak RT saya. Mana Pak RT? Pak RT gaji double ini nanti. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat silaturahmi, nikmat senam. Tadi pagi saya nggak ikut, jadi kita bisa menghadiri undangan pengurus Bank Sampah Kasuari Ribon dalam rangka apa hari ini temanya kita ya? Ini kita apa namanya, pembukaan perdana ya, penimbangan perdana yang kemarin kata Pak RW mungkin rekan-rekan sempat tertidur bank sampahnya karena udah dibangunin ya. Sholawat salam terucap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Bank Sampah Kasuari Ribon yang pada hari ini semangatnya memuncak kembali ya. Mungkin kemarin tadi kata Pak Ketua sempat tertidur sekian lama karena memang aktivitas kegiatan wilayah sangat banyak Pak. Pak RW juga, Pak RT juga luar biasa kesehariannya mengayomi masyarakat dalam bentuk pelayanan surat menyurat apapun itu. Nah, itu butuh dukungan dari seluruh stakeholder kewilayahan, warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha. Yang sering terjadi itu adalah warganya semangat tapi pelaku usahanya nggak semangat. Karena lintasan depan itu kan pelaku usaha sangat banyak. Itu juga kalau hitung-hitung mungkin sampah plastiknya banyak Pak RW ya. Yang dagang es atau dagang lain-lain itu bisa kolaborasi Pak Ketua Bank Sampah Kasuari dalam rangka nanti pencapaian program yang sudah ditetapkan. Kita nggak usah muluk-muluk target sekian ton dalam sebulan, nggak usah, kiloan aja dulu. Nah, mungkin harus ada treatment khusus Pak RW biar para RT lebih semangat. Apakah setiap bulannya disampaikan timbangan per RT biar ada reward khusus nantinya dari hasil timbangan, jadi masing-masing RT berkompetisi memperbanyak timbangan sampah plastiknya. Dan alhamdulillah juga di beberapa RW Bu Camat kemarin juga RW 9 sudah melakukan kegiatan kembali. Di 2025 ini memang banyak harapan terkait program-program yang dulu sempat ada sekarang hidup kembali. Dan hari ini sudah dilakukan di RW 13. Kita support. Kalau memang bisa Pak Yaman dari BSIP, kalau memang bisa diajukan hibah-hibah apapun gitu ya. Setahu kami kan yang namanya lembaga yang sudah di SK-kan bisa mengajukan hibah. Silakan apakah melalui jalur BSIP atau jalur apapun, selama itu untuk kepentingan masyarakat. Yang pasti kami pemangku wilayah, baik saya sebagai lurah atau Bu Camat selaku pimpinan saya, kami pastikan support. Tanda tangan dimanapun kami siap. Yang penting program-programnya jelas, arah-arah kemananya juga jelas. Jangan sampai setelah seremonial ini Pak RW kita tidur lagi gitu. Nanti tulisannya ribon 2 kali, ribon. Ini kan tadi padi ribon ya. Nah, di sini Pak RW luar biasa, acara di 13 selalu kekompakannya luar biasa dari pengurus RW, RT, kelompok PKK RW-nya, posyandunya.
Senamnya juga rutin katanya ya ibu-ibu ya. Hari apa Bu? Kemarin Bu Yati ini ada foto sayur asem tempe, kira sekarang kagak ada. Saya sengaja belum makan dari rumah ini. Ntar lain waktu saya ikut senam Bu. Kemarin sudah ngomong ke Bu Yati ini, saya sedikit-sedikit masih ada jiwa atlet. Begini kan udah gini senam gerak aja. Jadi alhamdulillah juga banyak sekarang di 30 RW, 180 RT banyak kegiatan-kegiatan kewilayahan senam khususnya. Banyak sekali aktivitas senam baik di hari libur ataupun di hari kerja yang ada di gang-gang baik di perumahan atau non perumahan itu sama seperti di RW 13. Yang instrukturnya juga tadi saya lewat juga ada di Alfa Midi Jembatan 1. Jadi memang sekarang warga masyarakat semangatnya luar biasa. Pemerintah juga sedang menyiapkan segala sesuatunya kayak di Stadion Mini Rawalumbu itu Bu Camat jogging tracknya luar biasa, peminatnya sangat banyak. Kemarin kami sudah mengajukan di Musrembang Bu Camat, waktu itu juga ada atensi dari salah satu calon bahwasanya diusulkan saja contoh jogging track PJU malam dan perapihan sarana olahraga futsal dan bola voli karena memang penggunanya sangat luar biasa. Kemarin sudah kami usulkan melalui Musrembang. Sekarang masyarakat butuh tempat untuk sosialisasi, butuh tempat untuk berolahraga, salah satu di Stadion Mini Pengasinan yang ada di RW 8 Pasar Burung. Itu Pak RW, saya rasa rekan-rekan semua. Terakhir, kita bantu lagi pemerintah dalam rangka APBD 2025 melalui sektor pembayaran PBB Pak RW ya. Kemungkinan minggu depan kita distribusikan PBB buku 1, 2, 3 sampai 5 khusus RT RW, nanti kelurahan khususnya pendistribusian 1, 2, 3 untuk kecamatan buku 4, 5. Itu kalau tidak ada perubahan nanti ada diskon, mudah-mudahan ada surat resmi dari Bapenda akan kami segera gulirkan ke wilayah. Karena apa? PBB merupakan salah satu pendapatan asli daerah dalam rangka menopang pembangunan yang ada di wilayah. Yang selama ini Bapak Ibu manfaatkan seperti jalan, saluran pakai unit, sarana bermain, renovasi sekretariat gitu ya. Itu merupakan dari PAD Kota Bekasi yang Ibu bayarkan melalui PBB. Jadi uangnya dari kita untuk kita kembali. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu semua. Ketika PBB sudah SPPT PBB 2025 sudah ada, kita bareng-bareng bayar, mumpung nanti mungkin diskonnya juga semakin besar karena di awal. Terakhir, menjelang Lebaran, arahan pimpinan waktu kami apel dan di beberapa rakor, Bu Camat juga menyampaikan terkait ketahanan pangan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ruang-ruang terbatas baik di depan rumah, asalkan tidak mengganggu akses lalu lintas, bisa menanam kebutuhan pangan yang pokok sehari-hari. Entah cabai, apalagi bisa ya? Tomat, duren ya? Duren bisa? Rambutan sama salak. Jadi mohon bantuan ibu-ibu juga, kita bisa manfaatkan Bapak Ibu ruang yang ada di depan rumah selama tidak mengganggu ketertiban, kita bisa tanam dalam rangka ketahanan pangan kita di level wilayah. Bu Camat kemarin sudah panen sawi, Bu ya. Kangkung sama bayam Bu Camat sudah panen. Sama ikan lele. Lurah nggak mau kalah lagi nanam cabai. Nanti kalau udah gede kita cabe-cabean di sana. Kita ngulek bareng-bareng sama kader Posyandu RW 13. Itu yang dapat saya sampaikan. Selagi selamat kepada Bank Sampah Kasori Ribon. Kita songsong hari ke depan dengan semangat tinggi, kolaborasi wilayah yang pasti harus ada dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di RW 13. Baik masyarakat, tokoh agama, pemuda, baik ataupun pelaku usaha yang mencari bisnis di RW 13. Itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Lurah Pak Waria. Tepuk tangan buat Pak Lurah biar semangat yuk.
Alhamdulillah, alamin. Sambutan dan motivasi yang luar biasa, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Mulyadi, dari Direktur BSIP. Oh, Bapak Mulyanto ya? Oh, sorry, Bapak Mulyanto. Ya, alhamdulillah, untuk rangkaian acara beberapa sambutan sudah kita dengarkan bersama. Kita beri kesempatan dulu Pak Mulyanto untuk istirahat dulu kali, apa langsung bisa sambutan Pak? Beri dulu masuk istirahat dulu sebentar ya. Masuk dulu sebentar. Sebelum Pak Mulyanto memberikan sambutan, mungkin sedikit ada beberapa yang perlu kami sampaikan mewakili dari pengurus RW 013 bahwa kami dari beberapa pengurus RT kembali membangkitkan Bank Sampah Kasuari dengan tema Bank Sampah Kasuari Reborn. Yang pertama adalah kita akan memberikan suatu pilihan kepada warga, apakah transaksi jual beli ataupun sedekah sampah. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami di lingkungan RW 013, pasum dan pasosnya sangat banyak. Kita ada lapangan di sebelah sini dan taman bermain, dan di sektor sebelah kanan itu juga ada lapangan juga, dan butuh perawatan yang tidak besar ya, sangat besar sekali. Jadi kami akan coba apabila kami mampu mengolah dengan baik sedekah sampah yang dari beberapa warga berikan, itunya nilai rupiahnya kita akan sisihkan untuk seperti pembersihan rumput, perbaikan lapangan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan niat baik kita ini dapat didukung oleh seluruh lapisan warga RW 013 sehingga kita bisa bangkit kembali sesuai dengan tema kita, Bank Sampah Kasuari Reborn. Tepuk tangan buat RW 013. Baik, kami persilakan Pak Mulyanto untuk bisa memberikan sambutan. Ya, musiknya dimainkan soundman. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Musik berhenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena lagi liburan Pak ceritanya nih Bapak Ibu, jadi kesiangan. Yang saya hormati Ibu Camat Rawalumbu, Ibu Nia. Mohon maaf Bu, tadi diinformasikan sama Pak Yaman, saya baru OTW. Kemudian Pak Lurah Pangasinan yang saya hormati, kemudian tentunya Direktur Bank Sampahnya Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus, terlambat ya. Pak RW ya. Loh Pak RW apa MC nih? Jangan-jangan anu juga biduan juga Pak. Jadi lengkap banget ya Pak RW ya. Alhamdulillah Pak. Kalau Pak RW-nya begini kira-kira kalau Bank sampahnya nggak maju kayaknya aneh ya. Karena happy. Kemudian ngurus masyarakat otomatis ya Pak ya. Nah jadi biasanya kalau kegiatan-kegiatan itu kan banyak beban, tapi kalau kegiatan yang happy itu kan banyak yang suka Pak ya. Tidak lupa Pak Yaman selaku teman saya di Bank Sampah Induk Patriot yang saya hormati, dan seluruh hadirin tokoh masyarakat yang hari ini hadir, yang kalau di tempat lain biasanya disebutnya itu orang-orang, mohon maaf sebutannya ini orang-orang gila Bu. Orang-orang yang berkegiatan sosial itu biasanya orang-orang gila katanya gitu. Maksudnya apa? Semangatnya luar biasa. Karena orang lain pada melihatnya kurang ngapain sih gitu Pak. Tapi ternyata kota Bekasi ini semakin hari semakin banyak penggiat bank sampah. Itu artinya apa? Ini gila-gila yang gila happy Pak. Gila-gila yang baik. Nah, jadi untuk saat ini perkembangan bank sampah di Kota Bekasi cukup fantastis. Di tahun 2024 akhir, belum lama ini Dinas Lingkungan Kota Hidup DLH Kota Bekasi juga merealisasikan 35 titik kandang mangkot Pak. Yang itu sosialisasinya diantaranya adalah di bank sampah yang tadinya masih suka tidur gitu.
Kasuari itu kemarin-kemarin agak tidur ya Pak ya. Sekarang udah bangun ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini terus bergerak. Nah, tidak lama juga dalam hal ini di teman sejawat di daerah Pondok Gede, Ibu Nia, Ibu Camat. Jadi di Pondok Gede sedang ada proses KKN Bu. KKN temanya bank sampah dengan bimbingan Pak Soni Teguh Tilaksono. Kemudian Pak Camat belum lama mengadakan pertemuan seluruh RW diundang di kecamatan, lalu kemudian itu tanggal seminggu yang lalu, kemudian besok tanggal 6 akan serentak di seluruh kelurahan. Ini juga dalam rangka Pak Camat untuk mendirikan bank sampah di sana, karena di sana juga bank sampahnya masih belum semuanya ada gitu. Nah, saya kira ini menjadi satu kegiatan yang cukup positif Bu Camat ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru tempat yang lain. Bu Camat ya. Seperti di Rawalumbu luar biasa sebenarnya ini Pak RW. Ya, jadi bank sampahnya juga cukup banyak, penggiatnya makin banyak, bahkan yang mandiri juga sudah ada gitu kan. Harapannya nanti semua RW memiliki bank sampah mandiri sehingga sampah di Kota Bekasi semua bisa terkelola di hulu di rumah masing-masing. Ya. Tahun 2030 saya kurang paham ini Bu, mau ditutup atau tidak ada TPA kira-kira Bu Camat. Kira-kira informasinya kan begitu ya dari kementerian bahwa tahun 2030 kita TPA kan sudah tidak ada penambahan lagi Pak. Bahkan diantaranya ditutup. Kenapa? Karena memang diestimasikan akan penuh. Nah, sehingga kegiatan dari kementerian sekarang itu bekerja keras bagaimana bank sampah didirikan supaya sampah dipilah oleh masyarakat dari awal, lalu kemudian nanti akan bisa pertama nih bernilai ekonomi yang anorganik, kemudian masyarakat semakin banyak kegiatan dari bank sampah itu sendiri. Ya, tadi ada yang bisik-bisik saya, Pak Mul lagi pulang keluar kota ya. Ya Bu, jadi memang mohon maaf ini ceritanya kegiatan bank sampah semakin banyak kita dilibatkan untuk keluar kota. Kita punya binaan di Jogja, kita binaan di Kalimantan, dan kita sedang proses untuk kegiatan yang lain, dan beberapa juga sudah mulai banyak. Belum lama ini sekalian informasi, ada Pak Prapto, Sekretaris BSIP. Ini Bu Camat Pak Prapto. Jadi hari Jumat kemarin kami juga sedang MOU dengan Ajinomoto. Jadi nanti kulit bumbu atau bumbu masak saset mereknya Ajinomoto jangan dibuat, nanti dikumpulkan, nanti sudah laku sekarang. Ya. Kemudian multilayer yang lain seperti bungkus kopi, bungkus mie instan juga dibeli. Nanti dalam waktu dekat kami pengurus Bank Sampah Indo Patriot akan berkunjung ke sana untuk edukasi atau sosialisasi dari Ajinomoto. Kemarin hari Jumat kami baru datang berlima pengurus BSIP untuk membuat kesepakatan MOU itu untuk penarikan produk Ajinomoto. Kemudian dalam waktu dekat kita seluruh pengurus akan kita ajak ke sana supaya mendapatkan materi sosialisasi dari Ajinomoto. Setelah itu gerakan penarikan produk produk sampah multilayer atau plastik yang selama ini nggak laku, kita akan tarik melalui BSIP, nanti akan diambil oleh Ajinomoto. Sehingga nanti di bank sampah Kasuari Pak RW paling tidak bungkus-bungkus bumbu masaknya itu yang bernilai bermerek Ajinomoto nanti sudah bisa langsung dikumpulkan. Mulai start hari ini aja dikumpulkan nggak apa-apa ya. Karena MOU-nya sudah dibuat Jumat kemarin, artinya sudah dimulai. Hanya memang sosialisasinya masih menunggu seluruh pengurus BSIP untuk bisa mendapatkan materi sosialisasi dari pihak Ajinomoto. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa lagi-lagi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kegiatan bank sampah itu semakin menjadi momen yang cukup memberikan penting kepada seluruh masyarakat. Di Pondok Gede ada KKN mahasiswa, dan tidak lupa di Rawalumbu juga ada yang melakukan penelitian ya Bu Nia ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nia, penelitiannya bagus banget loh Bu, serius, saya baca proposalnya keren banget. Jadi ini putranya Bu Nia itu sedang skripsi
Jadi judulnya implementasi pengelolaan sampah di Kota Bekasi dengan kebijakan BSIP dari dari Pemkot. Luar biasa Bu. Saya jujur membaca dari awal sambil yang Mas Yura keren banget ini. Ini kalau mahasiswa penelitiannya kayak gini Bu, tidak ada satu kata pun yang salah Bu. Dalam artian bikin misalnya yangnya disingkat misalnya gitu, enggak ada. Jadi saya kalau ada masalah penelitian saya baca Bu. Karena buat saya tanggung jawab saya bagaimana supaya mahasiswa itu mendapatkan hal yang terbaik. Ya. Ini menjadi value buat kita Bu. Kalau ada penelitian mahasiswa, kemudian bagus, yang dapat datanya bagus, ininya bagus, semua bagus, runtutannya bagus, saya kira itu value. Tapi yang acak-acak kan saya juga nggak mau. Ada teman-teman mahasiswa, mohon maaf, datang pengen cuma lihat doang, nggak mau diskusi apa segala macam, ya silakan aja sendiri. Tetapi apa? Kita kan nggak berani tanggung jawab di situ kan. Nah kalau putranya Bunya ini jujur ini luar biasa Bu, proposalnya dibikin bagus, komunikasinya bagus, dan saya nggak sangka Bunya udah punya putra mau lulus S1. Mudah-mudahan mendapatkan nilai terbaik ya Bu ya. Nanti pada hasil penelitiannya saya titip disampaikan Pak Kadis supaya Pak Kadis memiliki file bahwa di Kota Bekasi sudah ada yang melakukan penelitian tentang bank sampah. Dan datanya yang terakhir sudah saya kasih juga, setelah finalisasi kami sampaikan. Ya, jadi itu memang pola-pola itu kita coba bangun Bunia supaya apa? Ini milik semua, milik KLDLH juga gitu. Jadi supaya kalau misalnya ini kan kalau Pak Kadis tahu saya kira kan seneng ya kalau ada penelitian seperti ini gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti otomatis stakeholder juga nggak ngerti gitu Bu ya. Nah ini semakin banyak yang melakukan penelitian dan belum lama juga ada mahasiswa S2 dari UGM yang di Jakarta melakukan penelitian untuk mata kuliah namanya immersion. Immersion itu tantangan apa, kendala apa untuk pengembangan bank sampah. Ini juga keren. Kenapa? Karena bank sampah itu benar-benar diharapkan mendapatkan sampah yang bersih dari masyarakat. Mohon maaf, yang selama ini sampah dikumpulkan oleh masyarakat melalui pemulung Pak RW itu sebagian besar masih kotor Pak. Karena mereka diambil di tempat sampah. Di antaranya itu sudah kotor, sudah lengket. Nah, apa hasilnya? Pabrik mau memproduksi harus melakukan effort yang luar biasa, harus mencuci Pak. Pun ngambilnya petugas nggak semua mau Pak. Nah, sehingga hari ini pabrik di Indonesia, pabrik plastik dan pabrik beling itu masih impor Pak. Padahal Indonesia tidak kurang sampah. Nah, satu-satunya yang diharapkan adalah dari bank sampah. Kenapa bank sampah? Bank sampah pertama mengajak masyarakat supaya menempatkan sampah terpisah dari awal. Sampah yang bernilai ekonomi langsung ditempatkan terpisah pakai karung di pojokan rumah. Nunggu tanggal penimbangan bank sampah Kasuari Woro-Woro bawa ke tempat penimbangan. Hari itu juga diangkut oleh lapak ataupun pengumpul yang bersangkutan yang ditunjuk nanti langsung. Artinya apa? Sampahnya bersih. Dan yang paling penting Bu, hari ini Kota Bekasi itu tema dalam pengelolaan sampah itu semakin berkembang. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan bahwa Kota Bekasi sudah memaknai sampah bukan saja soal nilai uangnya Pak, ya, tapi sudah menjadi kegiatan sosial. Berkumpul-kumpul dalam perumahan itu, misalnya masyarakat secara umum ingin kumpul dengan masyarakat minimal sebulan sekali. Nah, kemudian bismillah dilihatkan ibadah pun banyak sekali yang melakukan dengan happy. Kemudian saya sering banget nih, semua dari kita sering banget bagaimana negeri kita bisa maju. Itu artinya apa? Cinta Ibu Pertiwi Pak RW. Nah ini semakin banyak. Nah kemudian ini artinya apa? Sampah itu sebagai sumber daya, bukan lagi masalah. Di Kota Bekasi hari ini tahun 2024 Bapak Ibu, sampah yang terkumpul itu yang dikumpulkan melalui Bank Sampah Hidup Patriot yang masuk laporan itu hampir 800 ton Pak. Nilainya 1,4 M. Lumayan ya. Ada peningkatan dari tahun 2023 Pak. Nah artinya apa? Orang Bekasi itu kalau ngelihat sampah, misalnya ngelihat galon li mineral, kira-kira yang di kepala apa Pak? Pungut ya. Artinya itulah memahami sampah sebagai sumber daya Pak. Nah yang sekarang lebih keren lagi Pak, siapapun yang rumahnya memilah sampah
itu dengan dari awal, dari menempatkan sampah terpisah dari awal, rumahnya bersih, tidak cepat penuh. Syukur-syukur sampah organiknya sudah dikelola dengan menggunakan maggot. Di Rawalumbu hari ini di Pengasinan sudah ada di RW berapa Pak? RW 4 ya, tempat bank sampah Kenari ya. Kita udah coba, nanti Ibu Camat barangkali kalau ini bisa disamperin Bu, atau ditinjau barangkali di Monet. RW 4. Oh iya rempat. RW 4. Iya. Ya, tempatnya Bu Titi. Ya. Nanti mudah-mudahan terus tahun depan ada lagi, tahun ini ada lagi, bisa tempat yang lain yang siap untuk diberikan bantuan dari DLH Pak. Nah, apa artinya? Kalau sampah organiknya sudah dikelola dengan maggot, sampah anorganiknya dengan bangsa, sampah hanya menyisakan 10-20% saja Pak. Nah, kira-kira nih masyarakat yang rumahnya bersih karena sudah memilah sampah sendiri bangga nggak? Bangga dong. Ibu-ibu, bapak-bapak, Mas Fira, selamat datang. Siap. Silakan. Bu, disusul. Gak tau nyusul saya atau nyusul ibu ini. Saya ulangi Bapak Ibu, kira-kira kalau lingkungannya bersih bangga nggak? Masyarakat yang berpartisipasi membuat lingkungannya bersih bangga nggak? Bangga nggak? Itu artinya apa? Kegiatan bank sampah sudah membentuk karakter Bapak Ibu. Sudah membentuk karakter. Kalau rumah kita bersih karena kita melakukan pemilahan dari awal, pertama pekerjaannya ringan. Nah, tidak ngomel-ngomel Pak. Pak RW, kalau pengangkutan sampahnya itu tertunda yang disalahin siapa Pak RW? Pengurus siapa Pak? RT RW ya. Nah, ternyata Pak berdasarkan penelitian, buang sampah pada tempatnya itu hari ini adalah menimbulkan karakter yang kurang bagus. Ngomongin tetangga Pak. Bisik-bisik tetangga Pak. Kalau ada bau sampah dari tetangga, tuh tetangga mulai itu gitu. Buang kulit durian contohnya Pak. Kira-kira tetangganya ngomongin nggak? Ngomongin nggak? Ngomongin kalau nggak dikasih. Dikasih sampai 40 rumah Pak. Nah, jadi membuang sampah pada tempatnya itu membentuk karakter nggak bagus. Apa ngomongin tetangga? Ngomongin itu bagus nggak? Tergantung Pak. Ngomongin jelek. Nah, kalau ngomongin sampah ngomongin baik atau jelek? Ah, jelek. Nah, ternyata kita itu tertanam untuk dalam hal ini, dalam pola ini, tanpa sadar, tanpa sengaja tertanam untuk menjadi karakter yang tidak bagus ngomongin tetangga Pak. Nah, sehingga dengan pola pengolahan sampah bank sampah ini, sosialisasi di masyarakat melakukan pola pemilahan dari awal, rumahnya bersih, lingkungan bersih, semua merasa bangga. Ya, yang nyalah-nyalain Pak RW berkurang Pak. Kira-kira begitu nggak Pak RW? Nah, jadi banyak banget ya. Jadi lagi saya ulangi, hari ini Kota Bekasi sudah tidak lagi memandang sampah sebagai sumber daya, tetapi memandang sampah sebagai membentuk karakter orang yang baik dalam rumah itu. Ya, kalau anaknya membuang sampah melempar ke jalan, bagus nggak? Bagus nggak? Kira-kira orang tuanya malu nggak? Malu. Nah, sekarang kalau anaknya buang sampah itu dengan tempat yang baik, dipilah, kira-kira orang tuanya seneng nggak? Lingkungan seneng nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang menjadi isu baru sekarang bahwa mengelola sampah dari rumah adalah membentuk karakter orang yang baik. Orang bangga dengan ikut berpartisipasi, orang bangga dengan membuat rumahnya bersih. Pertanyaan sederhana, kalau rumahnya kotor sama rumahnya bersih, kira-kira orangnya baik yang mana Pak? Ada dua rumah, rumahnya kotor banget nih, jarang disapu, kotoran banyak, tikus mati dilempar, ya. Sama yang satunya tikus mati dimasukin ke septic tank. Ya Pak, tikus mati kalau nggak bisa ditimbun masukin septic tank Pak. Kan ada lubangnya depan Pak ya, masukin sana. Bukan membuang beling juga dimasukin ke dalam kaleng Pak, supaya tidak kena tangan orang.
Kemudian sampah organiknya dimasukin ke ember tertutup. Kemudian ada keranjang besar di sebelah kanan itu, pakai rak kawat yang sederhana itu, yang murah itu Pak, buat naruh sampah yang kering. Kira-kira rumahnya rapi nggak? Tapi kan rumahnya kecil. Rumahnya kecil Bu. Yang rumah gede ngerawatnya juga susah. Milih rumah gede apa kecil? Nanti kalau udah kasih gede nggak pernah disapu, awas loh. Nih dikasih halaman segini Pak RW. Ya kan? Jadi ini satu tanda bahwa yang cukup serius di Kota Bekasi semakin kuat ya. Gerakan masyarakat bukan sekedar sampah, bukan sekedar sadar sampah, tapi sudah dalam implementasi Pak RW. Saya kira itu mudah-mudahan Bank Sampah di Bank Sampah Kasuari ini terus berkembang, bangkit kedua ini terus melaju Pak RW. Jangan lupa nanti titip laporannya disampaikan ke Pak Yaman, karena memang itu menjadi kebutuhan untuk disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup membutuhkan data bagaimana pengurangan sampah yang mestinya dikirim ke Bantar Gebang bisa dikurangi dengan bank sampah. Dan hari ini bank sampah hari ini Dinas Lingkungan Hidup sangat intens Pak memberikan bantuan untuk kegiatan bank sampah. Tahun ini memberikan ada kandang mako 35 plus sarana prasarananya, kemudian ada timbangan, ada mesin pengering, ada gerobak juga banyak, traktor juga ada. Nah mudah-mudahan terus Pak, nanti Kasuari segera menyusul ya Pak ya, menyusul sehingga nanti di bantuan berikutnya kita bisa memberikan ini, karena memang seleksi paling awal itu adalah laporan yang masuk Pak RW. Kalau nggak pernah ada laporan masuk kan nggak ngerti Pak. Bank sampah banyak, tapi kalau nggak ada laporannya kita nggak ngerti Pak. Nah laporannya cukup begitu penimbangan Pak RW, notanya difoto saja, dikirim ke Pak Yaman. Nanti Pak Yaman akan kirim ke admin PSIP, langsung diinput di aplikasi Simba namanya. Aplikasi Simba itu aplikasinya Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Jadi data di sana sudah langsung nyantol ke kementerian Pak. Nah, insya Allah banyak kegiatan yang dilibatkan dari lingkungan hidup. Tahun kemarin beberapa bank sampah di Rawalumbu juga diundang untuk acara event nasional Pak. Nah nanti satu persatu insya Allah mudah-mudahan terus mendapatkan apresiasi. Dan yang jelas hari ini jujur mohon maaf, dengan saya sampaikan dengan rasa senang, tapi mohon maaf kegiatan bank sampah itu banyak banget hari ini Pak. Sehingga evaluasi kami bahwa bank sampah hari ini semakin memang ditunggu, semakin diminta oleh masyarakat untuk sosialisasi agar masyarakat semua melakukan, agar rumah masyarakat itu bersih. Kira-kira ada nggak yang pingin rumahnya nggak bersih? Semua pingin ya? Poinnya pilah sampah dari rumah, tempatkan secara terpisah, itu saja Pak. Dengan itu insya Allah sudah jauh banget berkurangnya. Satu minggu diambil berapa kali Pak? Seminggu? 2 kali. Bukan untuk sampah yang seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali saya yakin sudah ada yang bau, kemudian penuh, bener nggak? Nah kalau kenapa penuh? Kenapa penuh? Karena banyak sampah-sampah botol tuh. Kalau sampah-sampah botol dipisah, lama penuhnya. Kaleng minuman dipisah, lama penuhnya Pak. Ya, dipisah dari awal. Kemudian yang kedua, kenapa bau? Karena ada sampah organik, sisa makanan. Sambel 1 sendok, dilempar ke sana, sudah menimbulkan bau. Apalagi kulit udang. Apalagi daleman ikan. Ya. Kulit nangka. Pak Lurah mah durian mulu. Pak Lurahnya masih muda Pak, duriannya masih masuk. Kalau yang begini nih Pak Yaman tuh, hati-hati Pak. Nah jadi bismillah, hari Kota Bekasi hari ini punya 400 bank sampah. Kalau satu bank sampah nasabahnya 100, artinya 40.000 KK yang sudah tersosialisasi Pak Lurah. Insya Allah Kota Bekasi akan menjadi kota yang terbaik dalam pengelolaan sampah. Tepuk tangan dong. Nah,
Saya kira itu aja buat penutup. Jangan komplain sampah selagi masih membuang sampah. Mari lakukan dari hal yang sekecil yang kita bisa lakukan. Insya Allah nanti akan pelan-pelan bersama-sama kita maju dengan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Mulyadi dari BSIB yang telah memberikan sambutan dan juga motivasi buat kita semua yang hadir di sini, khususnya warga RW 013. Pak Yaman mau tambahkan? Cukup? Oke. Dan juga tak lupa kami ucapkan sih tetap ada di lingkungan RW 013 tentunya. Seperti biasa yang tadi disebutkan di dalam rundown acara, jadi nanti kita akan sama-sama saksikan secara simbolis penimbangan beberapa yang sudah dikirimkan oleh warga di sebelah kanan kita. Nanti kita minta tolong Bu Camat, Pak Lurah, Pak Yaman, Pak Mulyadi untuk bisa menyaksikan secara simbolis penimbangan. Tapi sebelum itu, stay dulu, jangan kemana-mana. Kita akan sama-sama dengarkan Mas atau jingle Bank Sampah Kasuari. Silakan teksnya bisa dipegang. Untuk itu kami mohon berdiri. Oke, silakan yang bro, yang asik bro. Sebentar Pak Eri. Ya, di sini. Yo, Pak, ambil goyang-goyang apa Pak? Kita sini. Ayo, tepuk tangan juga apa-apa. Yo, ayo, ayo. Ayo dapat lari semangat. Coba. Ayo. Iya semangat sama buat larinya. Satu lagi. Alright. One. Dahulu sampah jadi masalah. Dahulu sampah membuat resah, sampah membunuh tidak terolah. Ini saatnya kita kelola. Oke, yuk lagi. Lain dahulu, lain sekarang. Sedekah sampah, bersih lingkungan. Kita guyup nyaman serta asri. Kita bisa kelola lingkungan. Yo! Bersama Bank Sampah Kasuari. Lestarikan lingkungan kita. Adanya di RW 13. Asik bro,
biasa ya. Liriknya ini merupakan lirik gabungan dari beberapa pengurus RT, pengurus RW,